Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Kembali kedok terbongkar sahabat ya. Kita tahu bahwa tak kala Rismon Sianipar berbalik arah, dia di framing oleh mantan kawan-kawannya ya, mantan sekutunya lah, bahwa dia berbalik arah mulai dari Roy Suryo sampai dengan para pengacaranya mengatakan karena tekanan sahabat. Jadi Rismon Sianipar ini dituding dia ditekan oleh para pendukung Pak Jokowi, dan kali ini hal tersebut terbongkar sendiri oleh salah satu tersangka, yaitu Ibu Kurnia. Seluruh narasi yang dibangun selama ini terpatahkan dengan sendirinya. Kelihatan bahwa memang betapa rapuhnya kelompok ini, satu sama lain tidak terkoordinasi dalam hal membangun narasi di publik, sehingga memang kelihatan kekacauannya sahabat. Bisa dibayangkan narasi yang sangat besar yang dibangun Roy Suryo, Refli Harun, dan Ahmad Kossinaruddin sebagaimana yang saya sampaikan tadi benar-benar runtuh seketika, karena selama ini kan mereka menggoreng opini bahwa sekali lagi mundurnya sang ahli digital forensik Rismon Sianipar itu karena adanya tekanan dari penguasa, dalam arti yang dari kubu Pak Jokowi. Dan betul-betul kebenaran akhirnya kemudian muncul, itu datang dari mulut satu tim atau satu kubu dari Roy Panji sendiri, yaitu Ibu Kurnia Tri Royani. Betul-betul mengejutkan kita semua, sebab Ibu Kurnia sekali lagi sahabat membeberkan alasan asli di balik hengkangnya Rismon. Itu bukan karena ancaman, melainkan karena dia merasa sangat lelah, kehabisan biaya operasional bolak-balik dari Balige ke Yogyakarta, dari Balige ke Jakarta, dari Balige ke Solo, dan sadar bahwa rakyat tidak mendukung perjuangan yang dipaksakan ini. Dan inilah titik balik yang sangat memalukan bagi kubu Roy Suryo, terutama juga para pengacara kucluknya, yakni Refli Harun dan si Tompel Kossinaruddin. Terbukti bahwa selama ini memang dia hanya mengarang opini tanpa dasar, tanpa data, tanpa dokumen yang nyata sahabat. Nah, untuk lebih jelasnya ini coba kita cek videonya secara bersama-sama. Dia pernah curhat mengatakan bahwa bahwa dia merasa perjuangan ini begitu sepi gitu. Jadi sudah setengah mati, modal habis-habisan dalam artian memperjuangkan untuk hidup bolak-balik Balige, Jogja, kemudian Solo, Jakarta, dan benar-benar membuat buku. Kok masyarakat masih adem ayem aja, biasa aja begitu kan? Jadi dia merasa kayak, ayo kita berjuang gitu. Pas dilihat belakang gak ada pasukan. Seandainya yang ditampilkan ini dan kemudian berbeda dengan KPU, maka dua institusi resmi itu mengeluarkan spesimen ijazah yang berbeda. Itu masalahnya. Bang Bona, sudah lengkap ada 5 salinan? Ya. Langsung saja pertanyaan inti, adakah perbedaan atau tidak? Saya mau bilang apa ya, sangat disayangkan nggak ada. Tidak ada perbedaan? Tidak ada perbedaan, semuanya sama. Semuanya sama? Dari sisi baik secara konstruksi huruf-hurufnya, tanda tangannya, spesimen gambar, macam segala itu sama. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita melihat dari cuplikan video ini, kalau kita sandarkan pada analisa di mana Ibu Kurnia memberikan pengakuan curhatan daripada Rismon ya, ini kalau berdasarkan ilmu sosiologis, ini adalah merupakan sebuah gerakan yang saya kira tidak memiliki akar dukungan rakyat yang murni. Pada prinsipnya apapun yang Anda lakukan itu akan gugur dengan sendirinya, dan ini terlihat dari pengakuan Ibu Kurnia. Dan sekali lagi Rismon Sianipar sebagai seorang profesional harus berkorban waktu dan biaya pribadi menurutnya untuk mondar-mandir Balige Jakarta, Balige Jogja, Balige Solo. Namun apa hasilnya ya sekali lagi ini sahabat. Oleh sebab itu para ilmuwan sosial sering menyebutkan bahwa sebuah gerakan tanpa dukungan nyata dari rakyat dan transparansi logistik, maka perjuangan ini hanyalah ambisi segelintir elit. Artinya diakui atau tidak, Roy Suryo CS mencoba membingkai ini sebagai tekanan politik
untuk menutupi kegagalan internal mereka dalam mengelola dukungan dan validasi data. Ini adalah taktik victim blaming terhadap rekan sendiri yang sudah berkorban sesungguhnya, sahabat. Nah, selain itu, kalau kita melihat dari video Refli Harun sebagai ahli tata negara, ya, ahli hukum tata negara, ini pun saya kira sangat jauh dari titik nadir, sahabat, ya. Artinya kalau dari video yang saya pertontonkan ke sahabat-sahabat yang lagi viral itu, Refli tampak dipermalukan oleh Bonatua itu terkait soal isu perbedaan ijazah Jokowi yang disetor ke KPU. Dengan nada tegas, Bonatua menyatakan semua sama, tidak ada yang berbeda. Artinya apa? Pada posisi ini terlihat betapa barisan pengacara Roy Panji CS ini hanya berhalusinasi dan membangun opini liar di ruang publik, sahabat. Artinya benar-benar yang dibicarakan itu data sampah semua. Mereka bicara tentang perbedaan dokumen tanpa pernah melihat, pernah memegang, apalagi membedah dokumen aslinya secara langsung. Secara hukum saya kira ini pelanggaran etika profesi yang saya kira sangat fatal, ya, dan membangun narasi ke publik berdasarkan asumsi bukan fakta material. Ini adalah merupakan satu bentuk ketololan yang nyata yang dipertontonkan oleh seorang ahli tata negara, terlepas hari ini dia adalah pengacara kucuk dari Roy Suryo CS, ya. Oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, benar-benar hari ini kita belajar bahwa sehebat apapun narasi dibangun, ia akan hancur jika berhadapan dengan kenyataan pahit, sahabat. Rismond Sianipar memilih mundur karena akal sehat, sementara Roy Suryo CS tetap bertahan dengan khayalan. Pengakuan Ibu Kurnia dan ketegasan Bonatua yang saya tampilkan dalam video itu adalah paku terakhir di putih mati isu ijazah palsu. Oleh sebab itu, sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, jangan mau dibohongi oleh pakar yang hanya bicara di depan layar tanpa bukti nyata. Dan saya kira yang terjadi di hadapan kita kali ini saya kira sangat tegas, ya, bagaimana Refli Harun disakmat oleh Bonatua dan bagaimana Ibu Kurnia mematahkan secara totalitas seluruh narasi yang dikembangkan oleh Roy Panji selama ini perihal mundurnya Rismond dari kasus ini. Karena selama ini sekali lagi mereka menganggap bahwa Rismond ini ditekan oleh kubu Jokowi dan itu semua terbantahkan, sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.